Berdirinya Kongregasi Suster-Suster Amal Kasih Darah Mulia ditandai oleh kebaikan Tuhan serta penyelenggaraan ilahinya. Gertrudis Spiekerman dilahirkan di Rheinbach pada tanggal 30 April tahun 1819. Pada tanggal 18 Oktober tahun 1842 ia masuk Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus, CB, di Maastricht. Di sana ia diberi nama Suster Serafin. Setelah 10 tahun memimpin sebuah rumah yatim piatu di kota Maastricht, ia diutus ke kota Sittard untuk mendirikan rumah cabang pertama di luar kota Maastricht oleh pemimpin umum Ibu Elisabeth Gruyter. Pada tanggal 6 Oktober tahun 1857 berangkatlah 6 orang suster kongregasi CB dari Maastricht ke Sittard, yaitu, Suster Serafin, Suster Dorothea, Suster Aloysia, Suster Magdalena, Suster Philomena, Suster Rosalia dan Suster Celestine. Pimpinan dipegang oleh Suster Serafin, yang telah 10 tahun menjadi overste atau pimpinan komunitas di Maastricht. Mereka ditunjuk untuk meletakkan dasar suatu kongregasi baru, karena itu para suster harus kokoh, kuat dalam kepercayaan serta penyerahan kepada Tuhan. Namun ada sesuatu yang memberi hiburan pada mereka. Yesus selalu ada di tengah-tengah mereka. Di depan kaki Yesus, Ibu Serafin mendapat kekuatan dan keberanian untuk menentang segala badai yang datang mengancam. Di sanalah beliau mendapat kekuatan untuk teguh pribadinya dalam penderitaan jiwa yang menyakitkan. Mendapatkan sinar dan rahmat untuk menghibur dan menguatkan para suster dengan pikiran, perkataan dan teladannya, belajar membuat dirinya segala-galanya bagi sesama. Para suster juga sering menderita kelaparan. Dalam keadaan yang menyedihkan ini Ibu Serafin mengajak para suster berkumpul di dalam kapel. Dan kerap kali terjadi bahwa Tuhan menghadiahi kepercayaan penggantinya dengan cara yang luar biasa. Demikian Tuhan yang Maha Baik selalu menolong para suster. Menurut rencana deken dan pengurus lembaga penyelenggaraan orang-orang miskin, tugas para suster adalah mengutamakan penyelenggaraan pekerjaan cinta kasih, yaitu perawatan orang-orang sakit di rumah dan di luar rumah. Perawatan orang-orang yang telah lanjut usia, baik pria maupun wanita. Pendidikan anak-anak yatim piatu dan penyelenggaraan taman kanak-kanak. Pekerjaan itu terlalu besar bagi tenaga yang sedikit jumlahnya. Ibu Serafin tidak dapat mempertahankan komunitasnya tanpa bantuan dari biara induk di Maastricht. Hal ini pasti sudah termasuk dalam penyelenggaraan ilahi. Betapa para suster menderita dan berdoa untuk mengetahui kehendak ilahi dalam keadaan itu. Macam-macam perasaan pilu meliputi seluruh kalbu. Akhirnya berkatalah beliau, kita akan sembahyang, mudah-mudahan sampailah kehendak Tuhan. Ibu Serafin mempertimbangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan yang menentukan hal itu. Atas pertanyaan Ibu Elisabeth, apakah Ibu Serafin bersedia menerima tugas perutusan yang berat ini, yaitu meneruskan lingkungan kerja di Sittard dalam keadaan yang sukar itu? Maka Ibu Serafin menyatakan bahwa beliau bersedia asal mendapat bantuan dari suster-suster yang cukup jumlahnya. Ibu Elisabeth menuju ke Roermond untuk mempersembahkan naskah yang berisikan keterangan Ibu Overste dan dewannya bahwa beliau menyetujui pemisahan itu. Pemisahan itu disetujui oleh Yang Mulia Uskup Roermond pada tanggal 18 Juni tahun 1862. Inilah suatu bukti pula bahwa tangan penyelenggaraan ilahilah yang mengemudikan segala-galanya. Adapun 8 karakteristik suster Serafin: 1. Percaya pada penyelenggaraan ilahi. 2. Sederhana. 3. Bersaudara. 4. Mengampuni. 5. Berdialog dan berdiskresi. 6. Tangguh dalam pengabdian. 7. Cinta orang miskin. 8. Tanggap, peka terhadap tanda zaman. Ibu Serafin wafat pada tanggal 17 Agustus tahun 1876 pukul 15.